Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Selamat pagi. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan boleh berbakti bersama-sama dengan saudara pada minggu ini. Terlebih lagi buat saya pribadi saudara ya, diutus Tuhan untuk mengabarkan firman-Nya, menjelaskan firman-Nya, itu merupakan satu kehormatan. Tuhan kok pakai saya, orang yang tidak layak. Buat saya itu satu kehormatan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Saudara-saudara, saya yakin di antara kita pagi ini yang datang di rumah Tuhan pernah merasa disakiti. Betul? Konsekuensi manusia hidup dan bersosialisasi menyakiti dan disakiti. Nah, pasti kita pernah mengalami disakiti oleh seseorang, bukan? Entah itu dipermalukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dibohongi, dikhianati, dibully baik dengan perkataan secara verbal ataupun dengan kekerasan tangan saudara. Wah, rasanya sakit kan? Nah, bisa jadi setelah lewat bertahun-tahun rasa sakit yang menjadi kebencian yang makin lama makin mendalam itu tidak hilang. Kita terus ingat orang itu. Dan mudah kita mengampuni karena perasaan sakit sudah menguasai diri kita. Saudara, seorang ibu beberapa hari sebelum dia meninggal, ketika dia berbaring di ranjang rumah sakit, memanggil putrinya. Putrinya sudah dewasa. Lalu dia dengan lirih berbisik di telinga putrinya. Apa yang dia katakan? 32 tahun yang lampau, ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan mama tidak pernah bisa mengampuni. Sakit sekali. Saudara, itu rahasia keluarga yang belum pernah sang putri dengar. Yang dia lihat kehidupan mama-mamanya nampak harmonis. Saudara, beberapa hari kemudian ketika mamanya dikubur, sang putri memandang peti jenazah mamanya dengan linang air mata. Yang pertama, dia merasa cerita itu begitu menyakitkan mama. Yang kedua, dia membayangkan perasaan mama hancur lebur menyimpan dendam, kebencian. Kenapa selama 32 tahun mama tetap tidak bisa mengampuni papa? Saudara, tidak mudah kalau sakit hati itu sudah begitu mendalam. Saudara, seorang anak muda curhat sama temannya di sebuah kafe. Anak muda itu berkata, "Bro, sampai mati gue gak akan maafkan cewek seperti itu." Gila itu orang. 4 tahun gue biayai dia kuliah. 4 tahun gue setia sama dia. Begitu lulus kuliah, dia putusin gue dan merit sama orang. Ternyata sudah bertahun-tahun dia jalan sama orang itu. Waduh, itu cewek benar-benar brengsek. Gue gak akan pernah bisa memaafkan cewek seperti itu, bro. Sampai gue mati pun. Saudara-saudara, kalau saudara belum pernah merasa dikhianati, saudara heran dengar cerita ini. Tapi kalau saudara pernah merasa diselingkuhi dan dikhianati, tahu itu perasaan wajar saja berkembang dengan penuh kebencian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang begitu menyakiti hati saudara begitu dalam? Yang sukar sekali saudara lupakan sampai saat ini. Ketika saudara masuk beribadah, saudara memujikan lagu-lagu pujian penyembahan, kau lupa. Ketika mendengar firman, kau dengar kebenaran, kau lupa pada orang itu. Tapi begitu pulang, pergi ke mall, ketemu orang yang wajahnya sama, ingat lagi. Oh, rasanya hati bergetar lagi dengan kebencian. Siapa orang itu? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu siapa yang kau simpan di dalam kamar yang gelap itu. Di kamar gelap itu ada brankas. Di brankas itu masih ada safe deposit box yang kau kunci rapat-rapat. Tapi Tuhan tahu nama siapa yang ada di sana.
Saudara yang dikasih Tuhan, sakit hati menjadi pengalaman kita semua. Tidak mudah. Siapa manusia yang bisa bebas dari perasaan sakit hati dan menyebar menjadi kebencian? Tidak ada. Entah dia raja, entah dia presiden, entah dia rakyat jelata, entah dia bos, entah dia karyawan, sama saja bisa dilanda dan diracuni oleh kebencian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan bisa juga hamba Tuhan dan jemaat. Tidak cuma milik jemaat disakiti hati itu, saudara, tapi hamba Tuhan yang nampaknya rohani, dekat dengan Tuhan, seperti saya ini mengabarkan firman Tuhan. Apakah kebal daripada perasaan dilukai dan sakit hati? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kita akan membaca perikop yang akan saya baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini kisah sakit hati seorang hamba Tuhan, bukan kelas hamba biasa, tapi rasul. Rasul itu 12. Itulah murid Yesus yang Yesus pilih. Nama rasul itu Petrus. Kita baca ya. Beginilah firman Tuhan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Kata Yesus menutup ceritanya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Petrus, rasul Tuhan. Petrus termasuk murid Tuhan, mempunyai guru rohani yang terrohani di seluruh dunia dan sepanjang abad. Yesus namanya, Allah yang menjadi manusia. Tapi dia belum menangkap seluruh kehendak Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan? Satu kali dia datang kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat salah kepadaku? 7 kali kah? Saudara, orang Yahudi mirip dengan orang Asia, mirip juga dengan Indonesia. Punya tradisi kalau ngampunin orang 3 kali saja. Betul? Kalau 4 kali dia akan melunjak. Karena itu batasnya 3 kali. 4 kali bacok saja. Tikam saja, tidak apa-apa. Matiin saja, tidak apa-apa. Sudah melalui batas kesabaran. Begitu? Nah, jadi saya bayangkan saudara, ketika Petrus itu datang sampai 7 kali kah? Dalam bayangan dia, guru yang rohani ini akan terkejut. Oh,
mulutnya setengah terbuka. Wah, lalu menepuk-nepuk pundak Petrus dan berkata, Petrus, imanmu sudah maju sekali. Aku gembira punya murid rohani seperti engkau. Sebetulnya bukan 7 kali Petrus, 3 kali cukup, 4 kali tikam sampai mati. Kira-kira begitu. Dia harapkan pujian, ini juga saya. Tapi betapa terkejutnya ketika dia menanti respon Yesus. Yesus tidak terperangah. Yesus menatap dia dalam-dalam, lalu berkata satu kalimat yang membingungkan Petrus. Bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Sekarang mulut Petrus yang terperangah. Berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Kata Tuhan Yesus, 70 kali 7 kali. 490 kali. Ada gak sih orang yang bersalah kepada kita sampai 490 kali? Gak ada, Pak. Kerajinan hitungnya. Tapi kalau saudara rajin hitungin, barangkali yang berkata, ada Pak. Siapa Bu? Yang mana Bu? Ini yang di sebelah saya. Suami saya Pak. Kami pacaran 12 tahun Pak. Itu saja sudah 4.900 kali Pak dia salto. Kok ibu masih mau married sama dia? Ya, emang gak ada pilihan lain. Barangkali begitu. Saudara, apakah kalau kita ngitung sudah 490 kali orang yang bersalah sama kita, 491 itu boleh kita balas? Enggak begitu pasti, saudara juga tahu kan? Nah saudara, di dalam tradisi Israel angka 7 itu angka sempurna. 7 hari 70 tahun angka sempurna. Itu menandakan 70 kali 7 sempurna kali sempurna. Jadi gimana sih maksud Tuhan Yesus untuk mengatakan Petrus, pengampunan itu bukan soal kalkulasi, tapi soal isi hati yang tak pernah habis untuk memberi pengampunan lagi dan pengampunan lagi. Seperti air sungai yang mengalirkan airnya dan tidak pernah berhenti. Begitulah pengampunan. Jadi pengampunan Kristen itu unlimited, saudara. Gak terbatas. Oh saudara-saudara, Petrus bingung pasti dengan ajaran seperti ini. Kenapa? Saudara cari kan? Ada gak nabi dalam perjanjian lama, rasul dalam perjanjian baru yang mengajarkan pengampunan itu harus terus menerus? Tokoh agama di agama lain pun tidak pernah ada. Hanya tukang kayu itulah, guru Petrus itulah yang bernama Yesus dari Nazaret berkata 70 kali 7 kali. Artinya jangan berhenti mengampuni orang. Kenapa saudara nilai seperti ini tidak ditemukan di dalam agama manapun, di dalam nabi atau rasul, juga di dalam diri Petrus? Karena ini adalah nilai kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan atau Raja dari kerajaan Allah. Ketika Allah itu menjadi manusia, nilai-nilai yang ada dalam dirinya tidak dikenal oleh manusia. Memang manusia itu ciptaannya, tetapi setelah jatuh dalam dosa, terdistorsilah moralitas yang ada dalam diri manusia. Hari ini kita mengalami kesedihan bukan? Bagaimana mungkin sekelompok orang atau kumpulan orang nonton bola sampai injek-injekan 127 orang meninggal dunia. Saudara sekarang lihat bukan nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa, nilai keselamatan dirinya, ingin menimbulkan kekacauan. Saudara-saudara, betapa kita manusia tidak lagi mengenal values daripada the kingdom of God. Petrus juga bingung. Bagaimana mungkin bisa mengampuni orang selama-lamanya? Nah, saudara, Yesus adalah guru terpandai. Ketika dia mengajar dan muridnya nggak paham, dia mulai menjelaskannya dengan cerita yang namanya perumpamaan. Barangkali dia berkata, "Yuk Petrus, duduklah." Yesus juga duduk. Kemudian Yesus berkata, "Mau Coca-Cola apa mau Thai tea?" Petrus berkata, "Terus saja Tuhan, nggak usah Thai tea, nggak usah Coca-Cola, saya juga tahu nggak ada itu. Katakan apa maksudmu?" Barangkali kalau kita main kayak gitu ya. Kalau saya bikin saya, oke.
Nah, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus selalu berkata, Petrus, kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang memberikan hutang kepada hamba-hambanya. Saudara lihat, kerajaan surga itu seumpama. Nah, dia mau mengatakan begini loh nilai-nilai kerajaan surga yang kamu gak paham. Seperti seorang raja yang memberikan hutang kepada hamba-hambanya. Ada satu hamba yang diberi 10.000 talenta pinjaman. Bukan pinjol, saudara. Ini benar-benar real. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari pertanggungan jawab perhitungan diadakan. Tapi hamba itu, kita katakan, ini cerita Tuhan Yesus. Nggak terjadi betul-betul, saudara. Enggak. Ini cerita karangan Tuhan Yesus. Tidak bisa mempertanggungjawabkan hutangnya pada hari pertanggungan jawab itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kalau zaman sekarang surat panggilan pertama sudah dilayangkan, kedua dilayangkan, ketiga dilayangkan, nggak datang-datang. Tapi kalau sudah ketiga, tahulah hamba itu bahwa raja akan murka. Sebentar lagi pasukannya berpotong-potong akan datang ke rumahnya menangkap dia. Karena itu dia harus memenuhi. Saudara bayangkan lagi ya, malam harinya sang hamba dengan istri dan anak-anaknya berkumpul. Mungkin juga ada mertua, mungkin juga ada menantu, mungkin juga ada pendeta di sana. Kemudian mulai berdoa mengadakan pesta. Mengerikan menghadap raja itu esok hari dengan tidak membawa apa-apapun, dengan tidak bisa bayar. Nah, kalau zaman sekarang saudara diskon seperti itu, pasti dipanggil hamba Tuhan untuk mulai mendoakannya supaya nanti bisa berjalan dengan sukses. Pasti lagu yang diangkat adalah mujizat itu nyata. Wah, itu lagu yang paling populer. Ketika orang Kristen sesak dadanya, ketika orang Kristen terkejar hutang yang harus dibayar, lagu itu ajaib sekali. Ya, lagu itu dinyanyikan. Nah, saudara, esoknya saudara saya membayangkan lagi, atau boleh dong saya membayangkan dari pintu gerbang istana ketika penjaga berkata, boleh silakan Bapak, sudah ditunggu oleh raja. Hamba Tuhan itu sudah berlutut, berjalan dengan dua telapak tangannya dan juga dengan dua lututnya, merangkak-rangkak dengan penuh gemetar, lalu merasa stres jiwanya, lalu sudah lemes bukan main, keringat dingin, gak berani natap raja. Tapi terpaksa berjalan pelan-pelan sampai di depan tahta raja. Tiba-tiba raja berkata, bayar hutangmu. Itu kalimat yang betul-betul dia tidak ingin dengar, tapi dia tahu pasti dia dengar. Getar, diam, jantungnya berdetak dengan keras. Dia tidak bisa bicara apa-apa lagi. Tapi dia harus jawab raja itu. Akhirnya keluar satu kalimat, sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Berarti kan, dia tidak berdalih dia nggak punya hutang. Dia tahu dia punya hutang dan dia tidak bisa hindari. Ada surat hutangnya kok. Yang dia minta apa? Cuma perpanjangan waktu. Sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Tapi yuk kita pikir, kalau dikasih perpanjangan 3 bulan, bisa dia membayar 10.000 talenta? Kalau dikasih 1 tahun bisa, kalau dikasih 10 tahun bisa. Saudara, mustahil. Dia tahu dia tidak akan mungkin bisa bayar, raja juga tahu. Kenapa? 10.000 talenta itu saudara satu jumlah yang memang sengaja saya kira. Tuhan Yesus menyebutkan satu angka yang hiperbol. Terlalu banyak. 10.000 talenta itu kekayaan yang terlalu banyak. Aset yang terlalu besar. Nah, saudara, beberapa komentator, penafsir menyatakan begini. Raja Herodes yang kaya pada saat Yesus hidup di Nazaret itu, Raja Herodes punya aset cuma 900 talenta. Raja yang besar itu punya aset 900 talenta. Hamba ini dihutangi 10.000 talenta. Herodes cuma 9% daripada hutang hamba itu. Memang disengaja oleh Tuhan Yesus membuat satu jumlah yang tidak bisa terbayar. Jadi dikasih waktu berapapun, kalau sudah gagal membayar, itu berarti uang itu barangkali sudah dihutangkan atau dihabiskan dan nggak mungkin kembali.
Biasanya saat seperti itu, orang akan berkata, aduh nyesel aku pinjam. Kenapa aku tidak hati-hati menggunakan uang itu? Aduh, kenapa aku tidak sadar bahwa hari pertanggungjawaban ini harus aku hadapi. Penyesalan terlambat, bukan? Saudara-saudara yang normal, raja itu akan berkata, bayar hutangmu. Kenapa diam saja? Sabarlah. Segala hutangku lunaskan. Sabar. Mau sampai kapan? Lalu dalam imajinasi kita semua, raja akan berkata, pengawal, tangkap orang ini, jebloskan ke dalam penjara, sita rumahnya, seluruh asetnya. Kalau masih kurang, bawa istri dan anaknya jadikan budak. Terlaluan hamba seperti ini, tidak menghormatiku, tidak mengindahkan uang negara. Artinya, sudah itu keputusan fitnah. Itu yang akan dia dengar. Tapi Tuhan Yesus pandai sekali membuat cerita. Alkitab mengatakan, tetapi raja itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini unsur surprise yang tidak pernah diduga oleh siapapun, termasuk Petrus yang sedang diceritakan. Raja itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata, hambaku, jangan nangis lagi ya. Jangan merengek, sudah, aku tidak kuat melihat air matamu. Udah, ku hapuskan hutangku. Oke, aku putihkan, kamu bebas. Saudara, bagaimana mungkin kalimat itu didengar dari raja? Saya percaya hamba itu nggak percaya dengan apa yang didengar. Dia pasang lagi matanya, dia pasang lagi telinganya untuk mendengarkan. Barangkali tanpa sadar dia berkata, apa aja? Hutangmu kau bebaskan, sudah kuputihkan. Oke. Yang benar, aku sudah ngomong 3 kali. Hutangmu ku bebaskan. Kalau kamu masih belum ngerti, gak jadi ku hapuskan. Wow, gembira sekali, bukan? Reaksinya gimana? Saudara-saudara, saya tidak pernah berhutang. Hampir tidak pernah. Saya lebih senang menggunakan debit card daripada kredit card. Ya, enggak, saudara. Saya enggak cenderung berhutang. Saya mau apa yang saya punya, itu saja saya bayar. Nah, oleh karena itu saya nggak bisa merasakan orang yang berhutang banyak. Tapi saudara yang berbisnis, gitu ya, saudara yang wira swasta, atau saudara juga yang sering terlibat hutang, tahu kan rasanya hutang itu? Stres pasti, stres. Nah, saudara, seandainya saudara hutang 60 M, itu satu jumlah yang di luar jangkauan saudara. Disuruh nyicil seperti apapun 30 tahun gak akan kelar-kelar. Saudara tahu itu. Dan yang saudara hadapi itu pejabat yang luar biasa kekuasaannya, 4 kali lipat dari sambo, saudara. Saudara stres kan? Dia punya kekuasaan dan punya utang. Dia punya piutang. Engkau yang salah memang. Tapi ketika engkau menghadapnya sudah gemeteran, kali ini pasti gak bisa pulang, langsung masuk ke sel. Tiba-tiba dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata, Bapak, udah jangan senang, stop. Aku gak ikut lagi lah hutang itu. Dia write off. Aku hapuskan. Oke, jadi akan ya. Ya benar. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara akan telepon istri saudara, anak saudara, hutang kita lunas. Saya membayangkannya walaupun Tuhan Yesus tidak cerita. Reaksi daripada si hamba itu, pelan-pelan dia bangun. Hutangku dibebaskan. Wah, dia lihat pengawal di sebelah-sebelah. Hutangku dibebaskan. Lalu dia mutar-mutar di depan raja, loncat-loncat dengan sukacita. Dia lari ke depan. Di depan itu ada penjaga, saudara. Dia peluk dan dia bersorak, hutangku dibebaskan. Dia lari sepanjang jalan. Cuma satu beritanya, hutangku dibebaskan. Ada satu yang dia lupa mungkin. Dia tidak terima kasih sama raja. Karena apa? Karena ada perasaan yang begitu gembira. Apakah raja malah marah? Raja mungkin geleng-geleng kepala dengan senyum. Kenapa? Karena raja tahu dia lupa karena sukacita, hutangnya dibebaskan. Nah, saudara, cerita Tuhan Yesus belum berakhir. Ketika dalam gambaran kita,
si hamba itu berlari dengan sukacita untuk mengabarkan berita sukacita itu kepada istri dan anaknya, tiba-tiba bertemulah dia dengan seseorang yang hutang sama dia. Saudara, tiba-tiba mendelik dia. Barangkali orang ini sudah dikejar 3 bulan, 6 bulan, gak tahu kemana. Sekarang kebetulan ketemu. Langsung dia tangkap, dia cekik. Dia berkata, bayar hutangmu. Dalam hati dia, orang seperti ini yang dia buat gue stres. Orang seperti ini yang bikin cash flow gue macet luar biasa. Perusahaan akhirnya bangkrut. Orang seperti ini dong, bayar hutangmu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus mengarang cerita dengan indahnya, memerangkap, membuat pikiran kita tergali untuk menafsirnya. Hamba itu berkata kalimat yang sama dengan kalimat dia waktu diminta bayar hutangmu. Sabarlah, hutangku akan kulunaskan. Minta sabar. Tapi perbedaannya apa? Dia hutang pada raja 10.000 talenta, orang ini 100 dinar. Saudara tahu perbandingannya? Kalau dijadikan rupiah, hamba ini berhutang 60 M. Orang itu cuma berhutang sama dia cepet ceng 100.000. Aduh saudara, kalau kita tiba-tiba hutang 60 M dibebaskan, yang pertama-tama ketemu satpam, saya kasih cepet ceng. Loh, apa ini Pak? Sudah, jangan ngomong. Wah, terima saja. Ketemu orang yang hutang sama kita 1 juta. Aduh, minta maaf ya Pak BI, saya belum bisa bayar. Berapa hutangmu? 1 juta. Wah, lupakan. Kenapa begitu Pak? Gede loh Pak. Oh. Kenapa kita nggak itu? 60 M baru saja dibebaskan. Itu reaksi yang normal seorang manusia. Tapi tidak dengan hamba itu. Dicekik, dibawa ke pengadilan dan dijebloskan ke dalam penjara. Aduh saudara, kalau saudara mendengar cerita seperti ini, naik pitam gak sih emosi saudara? Saya nyerita ini aja naik pitam. Orang ini gak tahu diri. Betul kan? Saudara-saudara, itu didengar oleh pengawal-pengawal raja yang lain, lalu melapor pada raja. Naik pitamlah raja, panggil orang itu. Lalu ketika berhadapan dengan raja, engkau sudah terampuni, kuhapuskan, tapi engkau masih berhitung kepada temanmu itu. Bukankah seharusnya kamu punya hati yang berbelas kasihan? Raja pun kesimpulannya sama dengan kita. Orang seperti ini nggak tahu diri. Go cengli, itu istilah Yunaninya. Go cengli, nggak tahu aturan. Tapi tahukah saudara, sebetulnya pada waktu Yesus menceritakan ini atau membuat cerita ini kepada Petrus, siapa sih yang dimaksud dengan manusia yang mencuri itu? Pertama Petrus, kedua pendengar yang lain, yang ketiga orang Kristen masa kini, yang keempat engkau dan saya. Oh, gak tahu diri. Kenapa gak tahu diri? Saudara, kita menyimpan sakit hati di dalam hati kita. Begitu dalamnya kita kunci dia supaya tidak keluar. Dia jadi objek cacian kita ketika kita sendiri, ketika kita dalam kebencian kita. Kita tidak pernah mengampuni dia seumur hidup. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang kau simpan itu. Tapi tidak pernah kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang telah dibebaskan hutangnya oleh Tuhan. Saudara, pernah gak saudara mengalami di satu keadaan kau merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kotor oleh dosa yang kau perbuat? Kau menangis, entah itu di kebaktian, entah itu di kamar, entah waktu kamu mendengar sebuah lagu, entah waktu kamu menyetir mobil atau motor. Kau merasa kau kotor di hadapan Tuhan. Dengan air mata yang menjatuh, kau berkata, Tuhan, aku tidak layak. Aku sudah berdosa. Aku layak dihukum dan dilempar ke neraka, Tuhan. Tuhan, please forgive me, Lord. Kau minta ampun. Dan kau yakin Allah mengampuni engkau dan saya. Dan kita dilahirkan baru, diciptakan baru. Kemana dosa kita itu?
dosa kita tidak digilir oleh Tuhan begitu saja. Saudara, dosa kita itu diangkat oleh Tuhan, dilemparkan ke pundak anaknya Yesus Kristus pada waktu dia mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Walaupun kau dan saya belum lahir pada saat itu, belum hadir dalam dunia, belum diciptakan Tuhan, tapi jalan keluar itu secara simbolis sudah ada di sana. Setiap orang yang percaya pada Yesus dan mengaku dia juru selamatnya, dia akan diampuni oleh Tuhan, dan seluruh dosanya dipikul dengan kematiannya di kayu salib. Jadi pada waktu Yesus mati di salib, dia tidak memikul dosanya sendiri, karena dia tidak berdosa sama sekali. Dia Allah yang suci dan kudus, tapi dia mau menanggung seluruh kesakitan, seluruh penderitaan atas dosa-dosa kita. Hukumannya ditanggung di atas pundaknya. Supaya apa? Supaya engkau dan saya tidak perlu membayarnya lagi. Berapa banyak dosa itu segunung. Berapa banyak teman kita yang menyakiti kita itu dosanya sebutir. Ini yang kurang kita sadari. Diampuni segunung dosa, tapi dosa teman kita, dosa orang yang kita benci itu sebutir pasir besarnya. Kita terus hitung seperti itu. Oh, cek. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, ketika kita sudah bertobat, diciptakan baru oleh Tuhan, dijadikan anak-anaknya, pertanyaan, apakah kita tidak berdosa lagi? Ada yang berani jawab, bukan? Saya jawab, tetap berdosa. Saya juga begitu. Kita mungkin tidak secara sengaja melakukannya, tapi perkataan kita bisa salah. Kita mungkin tidak sengaja melakukannya, perbuatan kita salah. Kita terpepet, lalu kita khianati orang. Kita terpepet, lalu tidak bayar hutangnya. Saudara, kita manusia yang penuh kelemahan. Tapi tahukah saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang di dalamnya ada perkataan, ampunilah kami akan segala kesalahan. Itu mau mengatakan setelah kita dilahirkan kembali dan bertobat, kita akan masih tetap melakukan dosa. Tapi tahukah engkau, Tuhan Yesus memberi ruang, datang pada Bapa lagi, mohon ampun lagi. Jadi ada dua pengampunan, saudara. Pengampunan yang pertama dan yang besar yang terjadi hanya satu kali dalam hidup kita, pengampunan pertobatan. Kita menyesal atas dosa kita. Kita tahu kita harus dimurkai Tuhan, tapi kita bertobat dan mengaku Yesus juru selamat kita. Kita dijadikan ciptaan baru. Tapi di dalam kehidupan yang baru, kita masih turun, jatuh bangun di dalam dosa. Tapi itu tidak membuang kasih setia Tuhan dari diri kita. Kita tetap diampuni daily, every single time. Kita diampuni terus menerus. Jadi berapa banyak dosa kita kepada Tuhan, hutang dosa kita, gunung menggunung. Tapi doa itu, doa Bapa kami itu, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, masih diteruskan oleh Yesus, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah. Kasih karunia Tuhan sudah dapat diluankan. Lalu kamu harus bilang, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu harus kamu lakukan. Saudara-saudara, itu nilai surgawi. Jangan mendendam, jangan membenci. Karena apa? Karena kita orang yang berhutang terlalu besar kepada Tuhan. Hutang pengampunan. Saudara, ketika saya jadi pemuda, saya ikut kelas katekisasi. Umur saya saat itu 20 tahun. Nah, di yang ngajar katekisasi tentu pendeta saya. Saya masih ingat ketika dia ngajar, satu kali dia berkata begini. Di gereja kita dulu ada seorang encik. Encik saya bayangkan wanita setengah baya atau setengah baya agak tua gitu ya. Ada seorang encik. Badannya kurus, rambutnya putih. Yang luar biasa, kalau kami para pendeta ingin mengajak jemaat menaikkan doa Bapa kami, biasanya berdiri kan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan doa Bapa kami.
Lalu pendeta akan mulai, Bapa kami yang ada di dalam surga. Barulah semua, Bapa kami yang ada di dalam surga. Nah, pendeta mulai lagi, dikuduskanlah namamu. Baru jemaat, dikuduskanlah namamu. Tetapi, ini pendeta saya cerita, Encing itu punya keistimewaan. Kalau kami para pendeta berkata, mari jemaat kita naikkan doa Bapa kami, Encing itu pasti diri dulu. Lalu sebelum pendeta itu berkata, Bapa kami yang di surga, Encing itu akan berkata, Bapa kami yang ada di dalam surga. Barulah pendeta dengan jemaatnya, Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Jadi saat itu yang jadi pendetanya siapa? Encing itu. Gak perlu pendidikan STP, saudara. Tetapi yang aneh, kata pendeta saya ini, ada satu kalimat yang tidak pernah diucapkan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lalu dia diam. Lalu dia mulai lagi, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Ya. Betul gak sih? Seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah pada kami dihapusnya. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Terus ikuti. Nah, satu kali pendeta saya ini dia cerita, saya penasaran. Lalu selesai kebaktian bersalaman dengan jemaat, saya bilang, Cim, mau ngobrol-ngobrol sama Cim. Boleh gak? Boleh. Ngobrol apa sih? Itu pokoknya seru deh ngobrol kita. Ya apa, kasih tahu dulu. Mau ngobrol penting dah. Ya. Tunggu ya, kita di ruang konsistori. Saudara, setelah semua jemaat pergi, ayo Cim duduk. Cim, saya mau ngomong ya, kan Cim kalau doa Bapak kami bagus sekali, hafal ya. Dari rumah aja sudah hafal semua. Mosok hafal semua. Ada bagian yang Cim lupa loh. Enggak. Semua hafal. Adalah. Enggak. Coba ya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lanjutannya apa? Lupa kan? Enggak lupa. Loh, kenapa Encing enggak pernah ucapkan? Tiba-tiba dia nangis. Nangis begitu keras. Rasanya ada sakit hati yang dalam di hati. Dia berkata sama pendeta, terlalu sakit bungsu. Saya gak bisa melupakan, saya gak bisa ampuni orang ini. Wow, puluhan tahun Cik ini jadi orang Kristen. Puluhan tahun berdoa, bahkan mungkin setiap hari, ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Puluhan tahun Tuhan mengampuni setiap orang. Tapi ada satu nama yang dia simpan dan dia tidak ingin mengampuni. Tapi paling sedikit saya kagum sama Encik ini. Bukan kagum karena kekerasan hatinya. Paling tidak dia konsekuen. Dia tidak bisa ampuni, dia tidak mau ucapkan. Ini berapa banyak di antara kita yang begitu mudah. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Betul. Barangkali Tuhan di atas sana berkata, nah, kamu tidak jujur. Nah, aku tahu sampai kau sumpah. Saudara, siapa yang sudah simpan dalam hati saudara begitu lama? Petrus berkata, berapa kali harus mengampuni saudaraku? Saudaraku. Saudara artinya apa, saudara? Orang yang pernah hidup sama-sama. Saudara berarti ada hubungan darah. Saudara bisa berarti kakak kandung, adik kandung, ataupun sepupu. Tapi saudara di masa kini bisa juga berarti saudara seiman, rekan kerja, rekan pelayanan. Saudara bisa berarti ibu mertua kita, menantu kita. Siapa yang kau simpan dengan sebutan saudara itu dalam hati? Mau sampai kapan, saudara? Saudara, kenapa Allah meminta kita mengampuni?
Karena kita orang-orang yang diampuni. Oke, fair ya. Saudara, kadang-kadang pengampunan itu tidak fair. Kita yang disakiti, kita yang diminta untuk mengampuni. Gila kan? Di mana logikanya? Kita yang korban. Kok yang dihukum kita suruh ngampuni? Dia yang dihukum. Dia yang dikutuk, bukan aku yang harus lagi mengampuni. Sudah disakiti, sudah jadi korban, diminta Tuhan ampuni loh. Wah, benar-benar gak masuk akal. Saudara, memang pengampunan itu tidak pernah masuk logika dan rasanya melecehkan perasaan kita. Tapi Tuhan tahu, hanya itulah yang bisa memerdekakan kau dan saya dari perasaan kebencian yang merusak hati kita. Saudara, kebencian itu menekan jiwa kita. Pengampunan melegakan jiwa kita. Saudara-saudara, pengampunan itu tidak mengubah masa lalu kita, tapi pengampunan mengubah masa depan kita. Saudara, menyimpan pengampunan itu membunuh sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam kita. Tapi pengampunan saudara membuat kita menikmati setiap detik sukacita dan damai sejahtera. Saudara, mari saya lanjutkan lagi. Ketika hamba itu bersukacita, dia teriak, hutangku dibebaskan, hutangku dibebaskan. Kapan sukacita yang mengalir seperti air itu akhirnya berhenti? Pada waktu dia melihat orang yang berhutang 100 dinar, yang dia kejar dan dia tidak ampuni. Aduh saudara, Allah begitu sayang sama kamu dan sama aku, sama kita sekalian. Dia tidak ingin kau menjadi anak-anaknya yang kehilangan sukacita karena engkau menendam, karena engkau membenci orang yang membuli engkau. Saudara, ketika kita menyimpan dendam pada seseorang dan benci sekarang dan tidak memberi pengampunan, kita merusak diri kita sendiri. Sampah yang kita simpan di dalam kamar kita yang membusuk dan akhirnya kita tidak bisa tidur, merusak paru-paru kita, membuat kotor udara yang kita hirup. Apa gunanya? Orang yang kita benci, wah, gak pernah mikirin kita, saudara. Barangkali dia sudah jadi pebisnis yang besar, barangkali dia sudah yang mengkhianati kita sudah berkeluarga dengan bahagia. Kenapa lagi kita jadi korban atas kebencian kita? Kita seperti narapidana yang sudah bebas. Sudah bebas, merdekalah, hadapi masa depan dengan optimis. Tapi secara sengaja kita mengingat orang yang kita benci. Lalu itu seumpama kita masuk lagi ke sel kita, merenung di sana, meratapi lagi, nangis lagi, tergores lagi luka hati kita karena kebencian kita. Saudara, orang yang menyimpan kebencian itu bodoh. Sukacita Allah yang maha, damai sejahtera Allah yang tak ternilai, rusak dan tidak bisa kita nikmati. Saudara, seorang bapak, kata anaknya bercerita sama saya, dia ditipu habis-habisan dalam bisnis oleh seorang teman baik yang dia tolong. Akhirnya menjadi karyawannya sama-sama, kemudian diajarkan cara berbisnis. Akhirnya temannya buka bisnis sendiri dan menjadi kompetitor. Ajak join, lalu selang sekian waktu duit yang begitu banyak dikiat, dimakannya habis. Kemarahan itu tak tertahan, perusahaannya pilot, hidupnya cuma di satu kamar, saudara. Tidak ada yang bisa menghibur bapak ini. Rambutnya memutih dengan cepat, badannya kurus, kulitnya kering. Goresan-goresan wajahnya tertera jelas, cepat tua. Anaknya tidak. Dan kadang-kadang ketika papa mengingat temannya itu, dia sering kali memegang bangku tempat dia duduk dengan gemetar. Kamu tahu papa sedang dirasuk kebencian. Saudara, Allah tidak ingin engkau dan saya menjadi orang seperti itu. Oke lah, masa lalu itu telah terjadi. Dan ada yang bisa berubah dan tidak mungkin dilupakan, betul? Segala sesuatu yang telah terjadi tidak mungkin memori ini menghapuskannya. Tapi mungkin hati ini mengampuni.
Jadi pengampunan dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Ketika kita sudah mengampuni, walaupun kita ingat peristiwanya, ingat orang ini, gak ada sakit hati lagi. Saudara, Allah ingin membebaskan engkau dan saya dari kerusakan seperti ini. Termasuk orang-orang yang pernah mengkhianati kita dan selingkuh dengan orang lain. Barangkali ada di antara kita yang pernah berjanji hidup semati dengan kekasih kita, bahkan menyerahkan diri kita tanpa reserve. Kemudian dia married dengan orang lain, meninggalkan noda yang begitu memalukan, dan dia hidup bahagia. Sakit sekali. Walaupun barangkali engkau telah menjadi seorang istri, tapi engkau tahu orang ini bajingan yang tidak bisa diampuni. Saudara, engkau sedang merusak dirimu sendiri. Ayo keluar dari penjara masa lalu. Ayo buka kunci kebencian itu. Allah sudah memberi kunci, Kristus Yesus. Ayo bebaskan dirimu, hirup udara segar. Ayo bersuka citalah, ayo terimalah damai sejahtera Allah. Dia telah mati bagimu dan bagiku, mengampuni dosamu dan dosaku agar kita dihidupkan sebagai ciptaan baru. Pak, saya bukannya nggak tahu dan tidak mau, Pak. Saya sudah tersiksa puluhan tahun, Pak, dengan kebencian saya. Tapi saya tidak mampu. Bapak nggak pernah sih punya ayah seperti saya. Nggak bisa dihormati, Pak. Nggak bisa dikasihi. Apa yang harus saya kasihi dari Papa seperti itu? Menimbulkan luka dengan kata-katanya dan perbuatannya. Saya nggak bisa. Barangkali ada yang begitu. Ada juga seorang mertua yang kata, Bapak nggak tahu menantu seperti apa yang saya punya. Tapi saya nggak mau cerita, nggak layak diampuni. Saya mau, Pak, tapi saya nggak mampu. Saudara, tahukah saudara, ketika engkau bertobat, ketika darah Kristus telah menetes dalam hatimu dan menyucikan dosa-dosamu yang hitam kelam dan memikul seluruh hukuman dosamu di kayu salib, saat itu juga kasih dari Kalvari itu masuk ke dalam hatimu. Kasih Yesus yang unconditional love, kasih yang Yesus yang unpredictable, kasih Yesus yang unlimited, kasih Yesus yang unbelievable, amazing, incredible, sudah masuk dalam hati kita. Dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi sekarang yang Allah perintahkan, bukalah keran kasih Yesus yang ada di dalam hati. Izinkan dia mengaliri seluruh dirimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Izinkan kasih Yesus menguasai engkau. Maka engkau akan berkata, Tuhan, aku ampuni papaku, aku ampuni kakakku, aku ampuni adikku. Tuhan, aku ampuni mamaku, Tuhan. Tuhan, sekarang aku mau mengampuni anakku, mantan pacarku, mantan suamiku. Ibu, tolong diam dulu ya. Ibu, tolong diam dulu. Ibu, tolong diam dulu ya. Tolong Bapak Ibu. Saudara, mari. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Allah sayang sama ibu dan bapak. Oke, jangan simpan kebencian itu. Jangan simpan. Saya ingin ajak berdoa. Saya berdoa juga pada saudara agar Roh Kudus menembuskan hati saudara. Buka kamar gelap itu, buka brankas itu, buka safe deposit itu yang berisi satu nama atau beberapa nama yang kau benci. Bawa pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ampuni. Sebut namanya. Maka kasih Allah akan mengalir dalam hati saudara.
dan membebaskan saudara dari penjara kebencian. Yuk kita berdoa.